di sini diberikan satu jendela hidup yang kita lihat dari fasad rumah tadi. Di sisi sini juga ada diberikan satu jendela hidupnya nih teman-teman. Artinya akan terjadi yang namanya. Nah, karena rumah ini juga mengusung gaya hidup sehat, di sisi sini diberikan satu jendela hidup dengan ukuran yang besar. Halo, selamat datang kembali di channel Home Talk. Hari ini kita mau ngebahas lagi satu desain rumah yang dikembangkan oleh salah satu pengembang, yaitu GNA Group. Pengembang ini sudah banyak malang melintang di berbagai lokasi di Indonesia nih teman-teman. Nah, yang kita mau bahas kali ini adalah salah satu tipe, yaitu tipe Aster. Tipe Aster ini memiliki luas tanah 129 meter persegi dengan luas bangunannya 39 meter persegi nih teman-teman. Nah, jika kita lihat fasad dari rumah ini memiliki beberapa keistimewaan nih teman-teman. Keistimewaan yang pertama adalah jika kita lihat tinggi bangunan rumah ini cukup tinggi nih teman-teman. Harusnya di dalam bagian rumah ini itu juga memiliki ceiling yang cukup tinggi. Keistimewaan lainnya adalah kita lihat di sini rumah ini memiliki jendela yang cukup banyak dan ukurannya besar-besar nih teman-teman. Tentu dengan jendela seperti ini akan memaksimalkan pencahayaan matahari masuk ke dalam rumah sehingga rumah kita itu tidak terasa pengap dan lembab teman-teman. Rumah ini menggunakan atap bentuk limas, menggunakan juga genteng beton munir teman-teman ya. Genteng beton ini salah satu genteng beton yang sudah banyak sering dipakai di perumahan-perumahan kekinian saat ini teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian carport yuk. Untuk carportnya sendiri saya suka nih. Desainnya ini keren. Kalau kita lihat di sini, ini memang cukup untuk satu mobil ya. Dia sudah menggunakan keramik dengan motif stone, tapi ditatanya dengan pola batu bata nih. Jadi kalau kita lihat kesannya ini tidak kaku dan standar-standar aja nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Di sini untuk dindingnya sudah menggunakan bahan wood plank nih. Nah, wood plank ini menariknya didesain dengan menggunakan siku-siku seperti ini teman-teman. Ya, jadi terkesannya wood plank ini atau bagian sini itu tidak kaku, juga dapat estetiknya dan jauh lebih rapi nih teman-teman. Nah, untuk wood plank ini kita tahu bahwa dia sudah anti rayap, kemudian dia juga tahan cuaca panas dan mudah dibersihkan. Nah, di bagian sini kita lihat di sini sudah diberikan satu taman yang cukup luas sehingga rumah kita bisa kelihatan lebih hijau dan asri lagi nih teman-teman. Di bagian sini ada terasnya ya. Nah, teras ini cukup luas kalau kita lihat. Di sini sudah dilengkapi jendela mati dan jendela hidup. Menariknya, jendela ini didesain tidak simetris. Jadi tidak seperti pola batu bata. Nah, di bagian bawahnya terdapat satu jendela mati. Fungsinya sendiri memang supaya kalau kita punya anak kecil itu tidak gampang lompat dari dalam keluar nih teman-teman. Jadi secara fungsi jendela ini kita bisa dapatkan dan secara safety kita juga jauh lebih aman nih teman-teman. Di bagian sini sudah dilengkapi satu pintu berbahan UPVC, dilengkapi juga dengan sistem smart door lock. Ya, jadi jauh lebih aman dan nyaman untuk kita nih. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam rumah ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam area rumah ini teman-teman ya. Begitu masuk saya merasakan bahwa di dalam sini tuh terasa lega dan luas. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam sini punya ceiling yang tinggi teman-teman, sekitar 4,5 meter. Sehingga membuat sirkulasi udara di dalam ruangan itu jauh lebih baik dan kita juga tetap bisa terasa sejuk walau berlama-lama di dalam ruangan ini. Nah, dari pintu utama ini kita juga menemukan satu ruang keluarga nih teman-teman. Ukurannya cukup luas, tempat kita berkumpul bersama keluarga atau juga kita bisa gunakan sebagai tempat kita untuk menerima tamu ya. Di samping ruang keluarga ini persis kita menemukan satu meja tempat kita makan ya teman-teman. Ada hal yang menarik bahwa di sini diberikan satu jendela hidup yang kita lihat dari fasad rumah tadi.
Di sisi sini juga ada diberikan satu jendela hidupnya nih teman-teman. Artinya akan terjadi yang namanya cross ventilation sehingga membuat sirkulasi udara itu sangat baik, yang mana membuat kita penghuni juga punya gaya hidup yang jauh lebih sehat nih teman-teman. Untuk ruang keluarga sendiri sudah dilengkapi lantai homogeneous tile ukuran 60x60 ya teman-teman. Di sisi sini kita bisa lihat diberikan satu rak untuk kita bisa menaruh buku atau barang-barang hiasan lainnya nih teman-teman. Di sampingnya ada satu permainan wall molding yang cukup menarik ya. Dengan guratan-guratan seperti ini, kita juga bisa lengkapi dengan satu buah TV ukuran besar untuk kita menonton bersama keluarga. Dan untuk memaksimalkan ruangan ini, kita bisa tambahkan satu buah storage atau ambalan nih teman-teman. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian kamar tidur anaknya, teman-teman. Yuk. Untuk kamar tidur anak ini, kita bisa lihat di sini ukurannya sudah cukup luas nih, teman-teman. Di sini kita bisa kasih satu tempat tidur ukuran single atau ukuran queen size juga masih bisa ya, teman-teman ya. Nah, karena rumah ini juga mengusung gaya hidup sehat, di sisi sini diberikan satu jendela hidup dengan ukuran yang besar yang menghadap ke area belakang rumah ini. Sehingga matahari yang masuk jauh lebih baik dan ruangan ini punya pencahayaan alami yang lebih bagus nih teman-teman. Kemudian di sisi sini, diberikan satu rak untuk kita menggantung pakaian. Atau nantinya kita bisa juga gunakan area sini sebagai tempat menaruh meja belajar anak nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian kamar tidur utamanya. Nah, untuk area kamar tidur utama ini teman-teman, sebenarnya secara desain sama seperti kamar tidur anak yang tadi kita lihat. Cuman bedanya di sini kita bisa lihat diberikan satu jendela yang cukup besar, jauh lebih besar daripada kamar tidur anak utama tadi. Tentu pencahayaan matahari akan jauh lebih maksimal masuk ke dalam ruangan ini dan view-nya langsung ke area depan rumah yang tadi kita lihat. Di sini kita bisa berikan satu tempat tidur ukuran single atau queen size juga masih muat. Supaya nggak monoton, di sini diberikan satu desain wall panel nih teman-teman ya. Jadi supaya nggak kaku dan tidak terlihat standar-standar aja. Sisi kanan kita bisa lihat, ini ada diberikan satu rak tempat kita menggantung pakaian. Atau juga kita bisa gantikan sebagai rak untuk lemari pakaian nih teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Yuk. Sekarang kita masuk ke area kamar mandinya nih. Area kamar mandi sebenarnya tidak terlalu luas, tetapi sudah cukup fungsional untuk kita beraktivitas mandi atau aktivitas lainnya. Untuk dindingnya sendiri sudah menggunakan keramik ukuran 40x40 ya. Cuma ketinggiannya dari bawah sampai sini kira-kira hanya 1,5 meter aja nih teman-teman. Nah, kedepannya mungkin dinding di sini bisa ditutupi keramik juga sampai ke bagian atas plafon. Supaya apa? Supaya ketika terjadi percikan air di sini, itu tidak serta-merta langsung mengotori atau membuat dinding ini dikusam teman-teman. Sehingga perawatannya juga jauh lebih mudah. Kemudian di bagian bawah kita lihat di sini sudah menggunakan keramik ukuran 40x40 dengan motif yang kasar ya. Jadi kita nggak gampang tergelincir nih teman-teman. Nah, seperti biasa kamar mandi juga dilengkapi satu sanitari ya. Ini ada kloset duduknya, ada jet washernya tentu. Di bagian sini ya kita bisa lihat di sini ada diberikan satu wastafel ya, tempat kita bisa untuk cuci tangan ataupun gosok gigi. Di sini juga ada satu cermin yang ukuran cukup kompak ya, dan satu ambalan nih. Sekarang kita masuk ke area belakang rumah ini ya. Untuk area ini sebenarnya sudah cukup luas ya dan multifungsi nih. Kita bisa gunakan area ini sebagai service area untuk tempat kita mencuci atau menjemur pakaian, dan kita bisa gunakan juga sebagai dapur dengan konsep outdoor. Sudah dilengkapi dengan keramik ya untuk top table-nya, dan di sini juga ada sinknya dari bahan aluminium teman-teman ya.